Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, the next yang berikutnya kegiatan kita adalah kita akan membahas tentang materi lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang menu-menu yang ada di dalam Photoshop. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dua menu utama yang harus dikuasai oleh user. Dua menu utama ya yang harus dikuasai oleh user dari Photoshop plus satu menu tambahan. Nah, yang mana nanti satu menu tambahan ini berfungsi untuk menampilkan, karena dua menu utama ini nanti hampir sama. Cuman nanti dengan menggunakan satu menu tambahan ini kita akan bisa dengan jelas melihat perbedaan antara dua menu utama ini, baik menu yang menu A ataupun menu B. Jadi dengan menggunakan satu menu tambahan ini kita bisa dengan mudah untuk melihatnya. Oke, dua menu utama yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, dua menu utama yang kita pelajari hari ini, yang dua menu utama, yang pertama adalah dua menu utama yang kita pelajari ini. Yang pertama adalah background. Oke. Nah, yang kedua adalah layer. Yang pertama ada background, yang kedua ada layer. Background dan layer di sini kenapa disebut dengan menu utama? Karena ini sebagai basicnya sebelum user atau pengguna dari Photoshop menggunakan aplikasi ini lebih jauh. Karena Ustadz lihat kebanyakan orang itu banyak yang langsung belajar atau menggunakan tool yang ada dalam Photoshop tanpa mempelajari fungsi dari background dan layer ini. Jadi pas praktek dia menemukan banyak kesulitan atau mengalami banyak trouble. Jadi dengan mempelajari background dan layer di sini kita akan lebih mudah dalam mempraktekannya atau menggunakan aplikasi Photoshop. Sebelum kita menggunakannya, di sini perlu diketahui dulu untuk background kemudian layer ini fungsinya sama, yaitu sebagai tempat objek ya. Jadi dia fungsinya sama sebagai tempat objek. Nah, untuk background dan layer ini fungsinya sama tadi sebagai tempat objek. Jadi inilah nanti kenapa diperlukan satu menu tambahan, agar nanti terlihat jelas perbedaan antara background dengan layer. Kemudian walaupun di sini memiliki fungsi yang sama ya, fungsinya tadi sebagai tempat objek, tetapi di background dan layer memiliki sifatnya masing-masing. Jadi dia ada sifatnya masing-masing, yang mana nanti di sini akan memperjelas juga apa perbedaan dari background dengan layer. Nah, di sini kita buat ya lebih jelasnya. Oke, kita bahas yang kita bagi jadi dua. Di sini ada background, kemudian di sebelahnya ada layer. Nah, di sini kita bahas sedikit tentang perbedaan antara background dan layer yang sangat terlihat. Yang pertama untuk background, posisinya itu posisinya paling bawah. Nah, untuk background ini posisinya paling bawah, walaupun sama-sama tempat objek, tapi posisi untuk background ini berada di paling bawah. Ini untuk layer. Nah, sementara untuk layer posisinya berada di atas BC. Oke, jadi dia berada di atas background. Jadi kalau misalkan background, di bawahnya di atasnya itu layer, di atasnya lagi namanya layer. Yang penting kalau misalkan sudah background itu namanya adalah layer. Kalau di atasnya layer, ya layer tetap namanya. Kemudian yang kedua, kalau sudah kita ketahui posisinya paling bawah untuk background, layer itu posisinya di atas background. Yang kedua sifatnya adalah dari warna ya. Nah, kalau warna ini, kalau basic ini memiliki warna basic. Biasanya warnanya adalah hitam atau putih. Hitam atau putih. Nih dari warnanya. Ada hitam sama putih. Sementara untuk warna, untuk layer ini
transparan atau tanpa warna ya. Oke, jadi tanpa warna untuk yang layer. Untuk yang basic itu memiliki warna, untuk yang layer dia tidak memiliki warna. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk yang berikutnya adalah untuk yang berikutnya yang ketiga. Untuk yang ketiga setelah kita dapatkan dua tadi perbedaannya, yang ketiga dari perbedaan antara background dan layer adalah dari posisi tadi. Kita masuk ke posisi. Kalau ini locked atau terkunci. Kalau layer ini dia unlocked, tapi bisa juga locked. Jadi dia bisa tidak terkunci, tapi bisa juga dikunci. Jadi fleksibel untuk yang background dengan layer. Nah, ini adalah sifat dasar dari background dan layer. Kalau background, sifat dasar pertamanya posisinya itu berada di paling bawah. Kemudian untuk layer dia berada di atas background. Yang kedua, warna basicnya itu adalah hitam atau putih. Jadi kalau pertama kali kita membuat file baru, yang muncul itu adalah background dan warnanya itu adalah hitam atau putih. Nah, untuk layer ini warnanya transparan atau tanpa warna. Untuk yang ketiga, posisinya. Untuk posisi dari background ini locked atau terkunci. Jadi dia tidak bisa dipindah-pindah. Kalau tidak bisa dipindah-pindah ya, jadi tidak fleksibel. Sementara untuk layer ini posisinya bisa tidak terkunci, tapi biasanya umumnya yang pertama kali didapatkan itu tidak terkunci dan bisa juga dikunci. Jadi lebih fleksibel, bisa tidak terkunci, bisa dikunci. Oke, ini adalah fungsi atau sifat dari background dan layer yang bisa kita bedakan. Untuk fungsinya sama-sama ya sebagai tempat objek tadi. Nah, kemudian dengan kita mengetahui sifat dari background dan layer ini kan kita sudah tahu apa itu sifat background, apa itu sifat layer. Nah, kita bisa nanti waktu pertama kali mau membuat sebuah dokumen baru di dalam Photoshop, maka kita tidak akan kebingungan. Contoh misalkan, kalau misalkan ya misalkan kita mau membuat sebuah objek. Oke, kita mau membuat objek misalkan dengan nih. Misalkan kita mau membuat objek dengan pengertian sini sudah kita ketahui tadi. Misal kita mau membuat objek dengan posisi nantinya mau diedit. Oke, objeknya akan diedit. Dalam diedit di sini maksudnya mau dirubah posisinya, ukurannya ataupun yang lain-lainnya. Maka kita sudah tahu dari sifat yang kita baca di sini kira-kira peletakan objeknya ini bagusnya di background kah atau di layer kah. Nah, dari sini saja secara kesimpulan objeknya akan diedit, mau diatur posisinya, ukurannya ataupun yang lainnya. Maka yang lebih pasnya agar kita bisa fleksibel, letakkan objek tersebut di layar. Namun jika nanti objeknya tetap tanpa diedit, tanpa diedit, maka yang lebih pasnya kita buat di background ya. Jadi semuanya bisa kita gunakan, background ataupun layer. Jadi lihat dulu fungsinya. Kalau objeknya akan diedit, gunakan di layer. Tapi kalau objeknya tanpa diedit, contoh misal sebagai latar belakang, maka gunakan background. Ini adalah sebagai posisi, sebagai cara untuk mempermudah kita nanti mau menempatkan objeknya di background kah atau di layer kah. Hingga kita lihat lagi nextnya, mau nanti objeknya akan diedit lagi atau tetap tanpa diedit. Oke, itu tadi untuk pembahasannya tentang sifat-sifat background dengan layer. Kita next ke cara penggunaannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke cara penggunaannya, untuk membuat file di dalam
Photoshop dan Photopea ya. Kita membuat file di Photoshop dan Photopea dulu. Oke. Untuk yang pertama membuat file di Photoshop dan di Photopea. Untuk yang di Photoshop dahulu, secara basic umumnya semua aplikasi itu sama saja untuk membuat file baru atau dokumen baru. Biasanya sama-sama di file dahulu untuk membuat file barunya, baik itu di Photoshop ataupun di Photopea sama. Jadi silakan nanti untuk membuat file baru, klik file, pilih new, kemudian akan muncul pop-up seperti yang ini. Yang pilih aja di Photoshop size, pilih OK. Ini adalah tampilan pertama yang didapat waktu Bu Antian membuat file baru atau dokumen baru di dalam Photoshop. Nanti akan langsung muncul background. Nah, ini bisa kalian lihat basicnya warna putih. Untuk yang di Photopea pun sama. Jadi pilih di sini bisa, sini file, pilih new. Dan mungkin di sini bedanya tidak ada default Photoshop size. Jadi Ustaz bebaskan saja, freekan saja yang mana yang ingin pian gunakan ukurannya. Contoh yang ini, kemudian pilih create. Nah, di sini pun sama, saat membuat dokumen baru atau file baru, background yang akan muncul. Oke. Ini cara untuk membuat dokumen baru di Photoshop dan di Photopea. Sekarang kita masuk ke menu untuk menambahkan ya. Oke. Sekarang yang pertama kita sudah membahas tadi membuat file baru ya, membuat dokumen baru sudah. Kemudian yang kedua itu kita Photoshop. Oke, nah yang Photoshop atau Photopea. Nah, kemudian yang kedua adalah kita membuat file baru di Nah, ini Photoshop dan Photopea. Kemudian yang kedua, kita akan membuat cara menambahkan file. Kita masuk ke cara menambahkan layer. Oke. Menambahkan, menghapus, kemudian merubah posisi layer. Oke, jadi kita akan belajar cara menambahkan, menghapus, dan merubah posisi layar. Untuk caranya, baik itu di Photoshop dan Photopea ya sama. Di sini kita bahas ada dua cara. Yang pertama itu dengan mengklik layer di Photoshop dulu ya. Pilih layer, kemudian new, kemudian pilih layer. Ini cara yang pertama. Kemudian pilih layer, nanti akan muncul pop-up seperti yang ini, pilih OK. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan icon shortcut atau icon pintas ya di dalam pilihan aplikasi Photoshop. Letaknya di samping bak sampah ini. Nah, ini namanya adalah layer, kemudian create a new layer. Tinggal pian pilih aja, klik Oke, nah sini bedanya kalau yang tadi ada muncul pop-up, kalau di create a new layer dia tanpa pop-up, tapi dia langsung terbentuk untuk layernya. Untuk yang kedua, oke, itu yang pertama, yang kedua sudah di Photoshop. Untuk yang di Photopea, cara menambahkan layarnya pun sama, tinggal pian pilih layer, pilih new, pilih layer. Bedanya kalau yang di Photopea ini tidak muncul pop-up sama sekali. Kalau yang tadi kan di Photoshop kita pilih layer, new, kemudian layer ada muncul pop-up. Kalau yang di Photopea ini tidak muncul pop-upnya. Jadi waktu kita pilih layer, new, layer, dia akan langsung, ini belum ada layernya ya. Kita pilih layer, dia nanti langsung terbentuk layernya, tapi tanpa pop-up seperti yang tadi. Tapi sebenarnya sama saja. Layarnya juga berbentuk transparan dan bisa langsung digunakan juga. Cara yang kedua dengan mengklik sama seperti yang tadi, cuman icon box di samping icon box sampah. Cuman bedanya kalau yang tadi mungkin dari bentuk ikonnya ya sedikit berbeda. Kemudian yang berikutnya namanya. Kalau yang tadi kan layers,
create a new layer namanya. Kalau ini adalah layers, new layer. Sama seperti tadi juga, tanpa pop-up dia langsung terbentuk untuk layernya. Itu untuk menambahkan layer. Kita masuk ke cara yang berikutnya. Kita sudah tadi membahas cara oke. Ini alhamdulillah sudah tadi ya. Kita sudah cara menambahkan layer. Sekarang kita masuk ke cara menghapus layer. Untuk menghapus layer, jika nanti kalau misalkan kalian tidak sengaja membuat layer yang lebih banyak daripada yang kalian perlukan, maka cara menghapusnya ini ada dua cara. Yang pertama itu adalah pilih layer yang ingin dihapus. Ini kuncinya. Yang pertama, pilih layer yang ingin dihapus, itu kata kuncinya. Karena kalau misalkan kalian memilih layer yang tidak sesuai yang ingin kalian hapus, maka nanti layer yang terhapus pun berbeda juga. Jadi layer yang ingin dihapus, klik. Contohnya dia layer terseleksi seperti yang ini. Kemudian pilih layer, pilih delete, pilih layer, pilih yes, maka akan hilang. Ini untuk cara yang pertama. Jadi cara yang pertama tadi, pilih dulu layernya, itu kata kuncinya. Pilih layer, kemudian delete, pilih layer, yes. Kemudian yang berikutnya, cara yang kedua, yaitu klik di layer yang ingin dihapus, itu kata kuncinya. Pilih gambar bak sampah, ini delete layer namanya. Pilih delete layer, pilih yes, dan nanti layernya akan terhapus secara otomatis. Oke, itu cara untuk menghapus layer di Photoshop. Kita balik ke Photoshop lagi. Caranya pun sama untuk menghapus layer. Pilih dahulu kata kuncinya, pilih layer yang ingin dihapus, pilih layer, kemudian delete, dia akan langsung hilang tanpa ada pop-up seperti yang tadi ya. Kemudian cara yang kedua, pilih layer, pilih delete, dia akan langsung hilang juga. Jadi itu cara untuk menghapus layer di dalam Photoshop. Oke, kita sudah menghapus layer. Sekarang kita membahas ke merubah posisi layer ya. Untuk merubah posisi layer, jika nanti biasanya kalau membuat layer dengan jumlah yang banyak, kemungkinan nanti ada yang tidak secara sengaja memindah layer yang mana harusnya layer 1 berada di paling bawah, timbul jadi ke paling atas, misalkan seperti yang ini. Nah, oke. Jadi terpindah ke paling atas. Jadi kalau misalkan seperti yang ini, cara menanggulanginya yaitu dengan kita pindahkan kembali posisinya, tidak perlu kita hapus. Cara untuk memindah posisi layer itu gampang. Yang pertama, kata kuncinya dulu adalah klik kiri, klik di layer yang ingin dipindahkan. Jadi sama ya, foto kuncinya itu klik di layernya dulu. Misalkan layer 1, cuman bedanya sini kalau sudah diklik, klik kiri, dia ditahan layernya itu, di kiri tahan, kemudian arahkan ke posisi layer yang ingin dipindahkan. Misalkan posisi yang ingin paling bawah, arahkan aja seperti yang ini. Kemudian lepas. Kalau yang ini juga klik di misalkan posisinya seperti yang ini ya. Nah, tinggal buat pian klik kiri, tahan, kemudian arahkan ke posisi yang ingin dipindahkan, paling bawah misalkan, lepas. Nah, maka otomatis dia akan terpindah. Itu tadi cara untuk memindah posisi layar apabila nanti ternyata keliru dalam segi jumlah misalkan. Oke, nah itu untuk memindah layar. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan sudah kita tadi cara memindah layar. Oke, nah ini bisa rubah dulu. Nah, jadi pasnya seperti yang ini. Ini sudah kita merubah posisi layar, alhamdulillah sudah juga selesai. Kemudian kita yang berikutnya, nah ini sudah membuat dokumen baru, sudah menambahkan, menghapus dan merubah posisi layar pun sudah. Berarti ini kita sudah selesai membahas menu background, menu layar, baik itu sifat, kemudian fungsinya, dan yang berikutnya adalah cara menggunakannya. Nah, sekarang kita masuk berarti ke menu tambahan. Berarti ke menu tambahan ini masuknya. Oke.
ke menu tambahan ya, berarti masuknya. Nah, untuk menu tambahannya di sini adalah Marquee Tool. Oke, nama menu tambahannya adalah Marquee Tool. Fungsinya adalah untuk membuat objek dengan basic seleksi. Oke, dengan dasar seleksi. Oke, untuk membuat objek dengan basic seleksi, jadi dia berupa garis seleksi dahulu, baru nanti bisa membuat sebuah objek. Untuk di sini kita menggunakan Marquee Tool, letaknya ada di sini. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan nanti mau memindah-mindah objek, pastikan buah pian berada di Move Tool. Move Tool ini kalau misalkan di CorelDRAW namanya Pick Tool, sebagai tool yang digunakan untuk merubah posisi objek, mengatur posisi objek. Biasanya gunakan Move Tool agar nanti tidak terbuat atau terbentuk sebuah objek yang tidak yang tidak diinginkan. Jadi silakan setiap kali kalau misalkan ingin merubah posisi objek, gunakan Move Tool, baik itu di Photoshop ataupun di Photopea, namanya juga sama Move Tool. Kemudian kita masuk ke Marquee Tool tadi ya. Untuk Marquee Tool di sini, ini letaknya di bawah Move Tool. Kita menggunakan rectangular sama elliptical. Oke. Jadi untuk rectangular dan elliptical di sini sesuai dengan sifat yang kita baca tadi atau yang kita ketahui tadi, background dengan layer. Kalau misalkan ternyata objeknya yang kita sisipkan itu tidak ingin dipindah, maka gunakan background. Tapi kalau misalkan ingin dipindah atau diedit, gunakan layer. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Marquee Tool di sini dan objeknya itu ingin kita pindah, maka gunakan layer. Kita berarti di sini rencananya kan ingin dipindah-pindah, berarti gunakan layer untuk membuat objeknya. Oke, jadi kita gunakan layer. Yang pertama kita klik dulu layer 1. Kemudian untuk penggunaan Marquee Tool, di sini silakan arahkan mouse ke arah gambar Marquee Tool. Untuk mengakses lebih banyak tentang Marquee Tool, klik panah yang kecilnya ini, klik kiri tahan. Kita gunakan yang rectangular sama elliptical. Jadi yang pertama silakan klik di layer yang ingin ditambahkan objek Marquee Tool, klik kiri tahan, kemudian atur ukurannya. Kalau sudah, klik kirinya lepas. Nanti akan muncul seleksi seperti yang ini. Lalu kita buat objeknya dengan cara memberikan warna di garis seleksi yang sudah kita buat tadi, atau kita setting ukurannya. Caranya klik edit, kemudian fill, pilih use color, pilih warnanya. Untuk warna di sini ada dua settingan. Settingan yang pertama, kotak kecil ini adalah untuk men-setting warnanya, untuk menentukan warnanya. Sementara yang bulatan kecil ini adalah untuk menentukan kecerahan warna yang ingin kita gunakan. Oke, jadi dua di setting ya. Contoh seperti yang ini. Kemudian jangan lupa kalau sudah klik OK, klik OK lagi. Nah, yang terakhir yang dilakukan adalah kita hilangkan seleksinya ini. Karena kalau misalkan masih dalam bentuk seleksi, nanti takutnya akan terbuat objek baru. Pilih select, kemudian pilih deselect. Nah, nanti akan hilang seleksinya. Kemudian yang berikutnya, itu adalah cara membuat Marquee Tool. Ustaz ulangi. Caranya tadi, yang pertama klik dulu di layer, kemudian pilih Marquee Tool. Sekarang kita menggunakan elliptical. Ingatkan, pastikan di sini kita belajar, karena kita belajar background dengan layer yang basicnya. Jadi pastikan setiap objek itu memiliki satu layer, satu objek satu layer. Jadi kalau kita di sini ingin membuat objek baru, maka kita klik di layer yang berbeda, yaitu di layer 2. Nah, yang berikutnya setelah kita memastikan sudah mengklik di layer yang berbeda, kita tentukan posisinya, klik kiri tahan, kemudian atur posisi objeknya. Yang berikutnya adalah beri warna dengan cara edit, kemudian fill, pilih color, tentukan warnanya, kemudian OK, dan yang terakhir hilangkan seleksinya.
Oke, yang berikutnya adalah misalkan kita membuat 3 objek ya. Di sini berarti Ustadz hilangi. Nah, membuat 3 objek. Jadi yang pertama klik dulu di objeknya, di layernya ya. Kemudian klik kiri tahan, atur ukuran seleksinya, pilih edit, pilih fill, pilih color, dan tentukan warnanya. Oke, dan oke. Yang terakhir hilangkan seleksinya. Nah, baru kemudian untuk memastikan bahwa Buan Pian telah membuat objek di layer yang berbeda, rubah dulu menjadi move tool. Oke. Kemudian coba Pian klik satu-satu di layar 1. Pian lihat yang bergerak berapa objek. Kalau cuma 1 objek saja berarti pas. Ini menggunakan 1 layar 1 objek. Kita klik di layar 2. Nah, ini juga pas juga, 1 objek saja yang bergerak. Di layar 3. Nah, pas. Berarti ini sudah betul menggunakan 1 layar 1 objek. Ini untuk yang di Photoshop. Yang di Photopea kayak Pak Ustadz, yang di Photopea pun sama caranya. Ini kita menggunakan 3 layar. Jadi sama. Untuk yang di Photopea, untuk mengakses menu yang lebih banyak lagi, klik panahnya sini. Nah, di sini lebih banyak pilihan menunya. Tapi yang kita gunakan rectangle sama ellipse. Yang pertama misalkan rectangle, kita klik dulu layernya ya. Kemudian di sini rectangle, klik kiri tahan. Nanti akan muncul seleksi seperti yang ini. Kemudian pilih fill, pilih edit, pilih fill. Nah, kalau yang tadi color, kalau yang ini namanya adalah custom. Tinggal tentukan aja, tentukan aja warnanya. Nah, misalkan oke, sudah oke, kemudian pilih oke. Yang terakhir select, deselect. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi caranya pilih dulu, untuk kata kuncinya pilih dulu layar yang ingin diberikan objek. Kemudian di sini coba kita menggunakan ellipse ya. Ini. Kemudian pilih edit, pilih fill, custom, ya sudah, pilih warnanya. Oke, kemudian oke, terakhir select, deselect. Oke, yang terakhir kita gunakan lagi, kita buat lingkaran misalkan. Kemudian pilih edit ya. Pastikan dulu nanti Buan Pian sebelum memberikan warna pada objek tersebut, pastikan Pian berada di posisi layar yang pas. Ini diedit, kemudian fill, pilih warnanya. Oke, kemudian oke, yang terakhir select, deselect. Nah, yang terakhir adalah menentukan atau memastikan apakah objek yang kita buat sudah sesuai. Maksudnya sesuai di sini posisinya itu sudah sesuai dengan layar yang diinginkan. Yang mana satu layar itu berisi 1 objek. Coba sekarang kita tes, klik di layar 1, kita geser. Oke, pas, 1 layar aja yang bergeser. Layar 2, iya sip, 1 layar saja yang bergeser, 1 objek saja yang bergeser. Layar 3, iya pas. Nah, jadi kalau misalkan pas seperti yang ini, berarti penggunaan Marketo di layar yang berbeda juga sudah bisa Pian lakukan. Yang terakhir adalah cara men-save di dalam Photoshop dan di Photopea. Untuk men-save filenya, silakan nanti klik file, kemudian pilih save. Nah, di sini pastikan formatnya adalah Photoshop PSD PDD. Nah, di sini silakan Pian tulis nama lengkap plus kelas. Oke. Jadi tuliskan nama lengkap plus kelas, kemudian Photoshop PSD ya atau PDD formatnya, kemudian pilih save. Oke. Nah, ini akan berganti untuk yang di Photoshop. Untuk yang di Photopea, cara men-save-nya adalah klik file, kemudian pilih save as PSD. Oke, save as PSD aja langsung. Pilih save as PSD, nanti otomatis akan terdownload. Jadi file yang terdownload inilah yang akan Pian kirimkan yang akan Pian simpan dan akan Pian kirimkan nanti di tugas yang Ustadz berikan. Kalau yang di Photopea, ini hasil file yang downloadan ini yang dikirim di GC. Kalau yang di Photoshop adalah file yang di save tadi. File yang di save tadi di mana letaknya tadi? Nah, di kumpulan BC nih
yang nama lengkap dan kelas tadi ya. Untuk yang di sini juga sama. Nah, jadi untuk yang di sini mungkin tinggal pian ganti aja namanya, jadi rename jadi nama lengkap. Nah, sebelum dikirim nama lengkap dan kelas dulu ya, diganti sini nama lengkap plus kelas, diganti dulu nama lengkap plus kelas, baru kirimkan ke Ustaz. Oke, itu tadi untuk pembahasan kita dalam materi kali ini, yaitu tentang dua menu utama, background dan layar, yang sudah kita pelajari tadi, baik itu sifat-sifatnya, kemudian cara penggunaannya, dan juga kita sudah belajar cara menambahkan, menghapus, dan merubah posisi layar. Yang terakhir kita juga sudah belajar menggunakan marquee tool. Oke, itu tadi untuk materi kita hari ini tentang dua menu utama yang kita gunakan plus satu menu tambahan yang digunakan untuk mempermudah kita melihat perbedaan antara background dan layar. Semoga dengan penjelasan tadi Bang Pian bisa memahaminya dengan mudah sehingga pada saat latihan nanti tidak mengalami kendala. Itu saja mungkin materi hari ini yang telah kita bahas. Ustadz akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.